Dan tadi itu insiden membawa berkah. Betul. Ya? Ketidaksengajaan. Di luar rencana semua. Iya, Tapi iya. tadi juga disebut selain Jogja, Qatar juga dalam perbincangan singkat ini menyebut nama Qatar. Itu sebetulnya ada apa dengan Qatar dan Tasik? Nah itu, ini lebih unik lagi. Let me hear you lonesome die. Hey, one for the money. Aduh, ini habis banget guys. Dan two for the show. Aduh, keren. Ya, bentuknya sih memang Klasik ya. klasik. Dan ini klasik plastik. Akan ada satu yang klasik di Tasik, asal jangan yang berisik. Ada Iya. apa dengan Tasik sebetulnya ya? Nah, itulah. Itu akan menjadi bahasan yang tak tuntas dalam beberapa SKS karena orang itu semakin hari semakin penasaran. Kayak naon di Tasik. Ya, Nah. dengan pertanyaan sederhana sebetulnya. Betul, Ada betul. apa dengan Tasik? Wah, di sana itu ada rangkaian jawaban yang panjang. Dari cerita itu kan banyak Ya. bisa mengungkap Tasik juga ya. Ya. Kali Betul. pertanyaan sederhana tadi itu kan. Ya. Ada apa Ada dengan apa dengan Tasik? Tasikmalaya? Ada apa di Tasik? Ada apa di Tasik? Kenapa harus Tasik? Kenapa? Ah. Tasik? Gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong kemarin Kang Uyung Idul Adha kenapa di Jogja nggak di Tasik? ngejar Pak Jokowi atau gimana? Wah, ya enggak lah. Jadi bisa dibilang kan keluarga saya tuh banyaknya di luar Tasik ya, Iya, Bandung, Jakarta, Bogor dan lain-lain. Bahkan di Tasik udah jarang, paling di Cipatujah gitu Tasik kota. Jadi pas Idul Adha kemarin istri saya yang ngomong atau lebaran ulah di dia wayat kemana aja sudah sering kan gitu, atau kita sholat id di mana gitu kan, pengen ganti suasana gitu. Waktu itu nyonya pengen cuma bilang, aduh, yang lebihan sholat id di Jawa sih. Walaupun waktu itu belum tahu Jawanya kemana, yang penting ya kan dia senang traveling gitu. Nah karena saya kebetulan kan mau ada kedatangan tamu nih dari Qatar ya, para desainer itu waktunya tuh menjelang Idul Adha. Jadi pas saya bilang, wah ini kayaknya nggak bisa nih, soalnya saya nggak mau, walaupun waktunya bisa maksain keluar kota terus balik lagi, cuma terlalu mepet. Saya nggak mau nanti kalau ada kurang-kurang apa, karena itu acara yang sudah di wrap dengan sangat sempurna, nggak boleh ada miss lah gitu. Saya bilang, janganlah, itu terlalu beresiko kalau saya di luar kota, takutnya saya kelelahan atau apa, harus ngurus acara. Nah kan itu residensialnya tuh sekitar 5 hari. Nah ini udahlah, nggak kemana-mana. Oke. Ternyata tamu yang dari Qatar itu salah satu kontestannya exit permitnya nggak keluar. Jadi dua desainer kan rencana mau ke Tasik. Nah waktu itu langsung, nih ini kayaknya diundur sampai tanggal 11 lah gitu. Wah, jadi dong kita ke Jawa. Wah langsung, ayolah kita. Waktu itu saya ajak ibu mertua juga kan, kebetulan teman-temannya juga ada yang di Jogja. Pada waktu itu kita jalan aja karena tidak terplanning dengan baik, rencana mau pagi-pagi, ternyata asar kita baru berangkat. Asar berangkat kan kebayang ya, nyampe ke sana jam berapa, dan saya tuh nggak bisa nyetir cepat gitu, pelan aja. Nah, udah nyampe perbatasan, nah ya kan istirahat dulu kan, terus pas lihat, ada video, jangan mandi lama. Akhirnya gantian kan, kalau nyonya tuh bawa mobilnya agak cepet lah. Kalah ya justru. Oh kalah itu si iya mah biar lambat asal selamatnya nih kan gitu. Nah singkat cerita, waktu itu kan di grup WhatsApp saya juga di Brotherhood 1% pada nanya, ini kemana nih? Kita mau bikin ucapan Idul Adha, tolong bikinin caption kan. Kebetulan saya di Wingard tuh yang bagian divisi medsosnya. Saya bilang, aduh saya lagi on the way Jawa nih, saya kirim screenshot jalan gitu kan. Ternyata teman-teman juga lagi on the way semua, ada yang, saya lagi di tol, saya lagi di mana? Oh ya udahlah, kebetulan saya mau gantian nyetir, jadi istri saya nyetir, saya bikin caption gitu kan itu. Nah itu udahlah kesananya mah nyonya yang bawa karena lebih cepat, terbukti lebih cepat. Dan kita kemalaman, rencana mau di sahabat ibu mertua, aduh nggak enak juga nih kalau ngetuk jam segini, katanya udah malam. Aduh kemana dong, kan hotel nggak dadak juga, hari libur susah ya. Nah saya tuh punya teman, Mas Wisnu gitu kan, Mas Wisnu
Itu anak dari 20% juga, kolektor motor juga, motor antik, terus istrinya tuh pelukis. Nah saya tahu kan mereka tuh kalau melukis tuh sampai tengah malam gitu kan gitu. Saya cuma say hi, Mas apa kabar? Ya udah feeling kenapa ngabarin jam segini? Kenapa lu mau ke Jogja ya? Nginep rumah gua. Mas ini kan masih di Candisari, masih jauh. Coba Sherlock. Wah udahlah 3 jam mah gue tungguin. Dah. Tungguin. Nah, jika cerita kita tuh jam 1 lebih lah. Di tengah jalan dia ngobrol gini. Tapi lu bangun subuh ya. Nanti kita sholat idnya di Istana Negara. Kebetulan beliau masuk dalam rombongan yang ikut id bersama presiden gitu. Aduh, terus lu kalau mau ikut gabung aja. Tuh nih, kumaha aja cetai ujuk-ujuk. Kita kan nggak tahu jadwal presiden akan sholat id di Istana Negara Yogyakarta gitu. Nah, terus wah ini gimana nih ibu mertua sama nyonya kan gitu. Ya udah, Mas tapi ini nitip nih istri saya sama ibu mertua sholat idnya di masjid dekat rumah aja, dekat rumah. Wah Yum kalau Jogja mah sholat idnya udah kemarin gitu, jadi sudah selesai. Saya cerita saya akhirnya bersama ibu mertua datang ke sana, ya kaget juga ternyata bisa masuk ke Istana Negara walaupun dengan pemeriksaan dan lain-lain. Soalnya kita di sub ketiga lah di belakang gitu kan, dipersilakannya di situ. Tapi nggak tahu bagaimana tiba-tiba saya yang dipersilakan ke depan gitu kan, dipersilakan ke depan, malah Mas Yus itu motret saya dari belakang. Kamu jadi yang di depan, kan? Itu jarang-jarang gitu. Betul, dan tidak terplanning gitu kan. Jadi saya langsung sama Pas Pampres aja sebelahan gitu kan, ngobrol-ngobrol dari mana, dari Tasik gitu kan. Nah ini yang penting kan. Ada apa dengan Tasik? Nah setelah saya bilang dari Tasik, sengaja. Enggak, kebetulan kita mau berkunjung ke teman aja gitu. Terus saya ngobrol kalau sama Pak Presiden itu di Tasik pernah ketemu pas peresmian bandara, peresmian terminal keberangkatan gitu kan. Terus di Bandung juga, itu ngobrol-ngobrol pendek lah dengan Pas Pampres waktu itu. Jadi pas mau foto bareng juga sudah nggak asing lagi ya? Jadi pas kita berdiri itu memang dia milih gitu kan, atau Pak Jokowi, saya dari Tasik. Oh iya, silakan gitu. Langsung kita nggak semua orang kan bisa begitu ya? Enggak, dia yang pilih gitu kan. Nah waktu itu memang Ray paling depan dulu gitu kan, dipersilahkan. Alhamdulillah ya udah bisa foto, ngobrol-ngobrol sedikit lah gitu. Nah setelah mau pulang memang agak susah karena udah padat kan orang di sekitar situ. Nah setelah saya posting, mungkin yang Pas Pampres ini mungkin scroll mungkinnya siapa aja yang nge-tag pada waktu itu, dan dia nge-DM, wah selamat Kang, ini Akang tadi yang dari Tasik ya. Jadi Tasiknya nempel gitu. Nah itu yang penting kan, Tasik mengetarkan nama Tasik kemana-mana. Ya betul. Dan tadi itu insiden membawa berkah. Betul. Ketidaksengajaan di luar rencana semua. Tapi tadi juga disebut selain Jogja, Qatar juga dalam perbincangan singkat ini menyebut nama Qatar. Itu sebetulnya ada apa dengan Qatar dan Tasik? Nah itu, ini lebih unik lagi. Jadi saya tuh pernah dihubungi dari pihak penyelenggara. Jadi saat itu ada acara namanya Kultukar. Kultukar itu pertukaran kultur mungkin ya, kalau bahasa singkatnya. Jadi nanti rencananya 2 desainer Qatar dan 2 desainer dari Indonesia akan kolaborasi membuat karya. Nah, mengenai pemilihan Tasikmalaya, saya juga kurang ngerti dan belum banyak nanya. Dan mengerucut lagi kenapa harus saya, itulah. Itu yang gue bingung. Sampai saya nolak-nolak. Aduh, maaf, saya bukan budayawan. Saya nggak terlalu paham tentang, takutnya salah. Soalnya kan saya lihat ini institusi dari Museum Qatar, dari ITB, dari ICAT, dari banyak yang terlibat lah. Takutnya saya tidak memberikan informasi yang valid. Takutnya seperti itu. Dan iya lain hari seperti saya di medsos gitu kan, harus dipertanggungjawabkan. Cuman memang beliau mereka itu ada pertimbangan, malah saya perlunya tuh yang kayak Akang ini yang bisa masuk ke sana ke sini gitu. Jadi nggak apa-apa lah, Akang tinggal mengarahkan nanti Tasikmalaya itu seperti apa. Takutnya saya juga misleading gitu ya, umum Tasik cek saya kieu ternyata the kieu Tasik salah oke. Tapi alhamdulillah
dibantu banyak pihak, saya bisa mempertemukan tim survei yang kemarin sudah datang ke Tasik. Mereka sangat terkesan dengan budaya Tasikmalaya global ya, kota kabupaten gitu lah. Dan mereka kayaknya mempunyai poin-poin tertentu yang akan mereka bawa dalam kegiatan residensial nanti bersama desainer-desainer dari Qatar. Bahkan pas presentasi, walaupun saya agak kebingungan gini, saya tuh nggak fasih dalam bahasa Inggris, kata saya. Terus, yaudah Kang bikin video aja, video pendek, nanti narasinya ditranslate sama tim mereka. Dan saya pertunjukkan bahwa Tasik itu sangat multikultural. Ada yang budaya asli Sunda dan ada yang serapan. Dan begitu saya lihat bahwa di sini aja ada yang dari Pakistan, dari Timur Tengah, Pakistan, Arab, India, dan itu ada kolaps gitu kan. Dan makanan-makanan itu pun ada di Tasikmalaya dan mereka kayaknya kaget juga gitu. Dari ada Qatar, pergaulan budaya, betul, lintas gitu kan, ya. Betul. Bahkan pas ada video nasi kebuli gitu kan, seperti itu. Terus apalagi kita kan ada tokoh Karensan sudah terkenal, keluarga Azad kan, seperti itu sejak zaman kemerdekaan sudah ada di sini dan berjuang dengan tentara Indonesia. Mereka, ini Tasik berarti kota yang sangat diperhitungkan gitu kan. Perhitungkan juga kenapa mereka jauh-jauh kok ke Tasikmalaya. Dan ini menurut saya satu sisi memang saya menganggap ini momen di mana kita bisa memperkenalkan Tasikmalaya ke dunia. Karena nanti si produk yang akan mereka bikin atau desain yang mereka bikin nanti itu akan dipajangnya di Museum of Qatar. Ya. Oke, itu luar biasa. Kang Uyung hadir menjadi titik temu kan. Betul. Ya. Dan persoalan kapasitas individu di bidang di sektor budaya itu sebetulnya kan itu bisa budaya, desain dan lain-lain. Saya nggak inilah. Cuma tapi Kang Uyung bisa mempertemukan menjadi medium dengan paling kalangan kan. Paling saya nge-bridging aja lah gitu kan gitu. Jadi jembatan dan itu jarang loh gitu. Orang yang bisa memediasi seperti itu. Nah, tapi ngomong-ngomong kan Tasik sendiri harus betul-betul bangkit kan. Betul. Selain namanya sudah harum di luar, tapi Tasik di dalam harus bisa memberdayakan dirinya sendiri. Betul. Apalagi sebagai kota jasa. Nah, ya. Jasa, pariwisata, ya. Betul. Kuliner, betulnya. Itu aja dari kuliner tuh, itu banyak yang bisa kita gali. Nah, karena saya melihat mungkin kalau potensi di Tasik Kabupaten kan potensi wisata alamnya kan melimpah gitu ya, gunung, curug, laut dan lain-lain. Itu sudah tersedia dari alam. Mungkin kalau kota Tasik sendiri karena industri dan jasa itu mungkin harus diciptakan mungkin ya. Wisatanya itu bentuknya diciptakan seperti kuliner, terus misalnya kemarin teman-teman juga ada wisata bermotor, masuk nyucuk-nyucuk ke mana setelah industri. Jadi memang itu kita jangan berhenti dalam satu titik. Dari kita mah nggak ada tempat wisata dalam artian kayak dulu makan kita zaman menuju alit nih Labuhan Bulan dan kolam renang itu aja yang dianggap wisata. Ternyata begitu teman-teman meretas semua yang ibaratnya kuliner aja. Ternyata Sorabi Cemamah ngadaman di lebat dapur, dia ngantri kan antrian, itu orang luar kota itu penasaran, di mana Sorabi Cemamah kan gitu. Nah itu sebenarnya tugas teman-teman yang bergerak di industri kreatif gitu kan, buat memunculkan ini ide-ide apa lagi nih. Jadi bukan sekedar makan kalau begitu, tapi betul. Ada pengalaman batinnya juga. Ya, experience. Seperti itu, ngantri dan lain-lain. Melatih kesabaran. Mijaka kan, ada mana hiji-hiji nganggo areng kan, itu kan, teleh lah. Itu ada sesuatu yang bisa kita hikmati gitu ya. Betul. Melatih kesabaran dan lain-lain. Nah, tapi Tasik sebagai sentra kuliner, nah itu juga kan banyak tumbuh subur nih kafe-kafe, betul. Restoran, ya. Dan tampaknya ini juga akan memberikan kontribusi nih. Sebagai orang Tasik saya juga kalau keluar itu hampir setiap sudut tuh ada kafe, tempat nongkrong. Betul. Tentu itu tadi jadi sumber untuk kebangkitan. Ya, perekonomian di kita ya. Setelah diterjang COVID. Ya, sektor pariwisata
jasa, wah COVID mah udah rontok ya. Rontok lah. Di kota-kota lain juga sama, terutama mungkin kuliner yang jamnya dibatasi. Mungkin ya sekarang lah, mudah-mudahan dengan membaiknya iklim ya dari restoran yang sudah mulai buka, terus konsumen juga sudah mulai ramai, mungkin dari sektor pajak bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) ya. Pajak restoran ya? Pajak restoran, oke. Ya, karena pajak restoran itu merupakan salah satu item yang menunjang perolehan bisa dibilang terbesar karena orang makan itu kan pagi siang malam ya, terutama di restoran-restoran yang sudah mengenakan charge 10%. Ya, seperti itu. Tapi kadang kita kan suka ambigu gitunya antara itu service charge, tax atau apa gitu kan gitu. Memang ada beberapa perbedaan yang mungkin yang seingat saya yang mengenai pajak yang 10% itu memang itu yang punya restoran itu cuma menarik pajak dari konsumen. Ya, nanti sebagai perantara lah nanti harus disetorkan ke kas daerah. Beda kalau service charge itu yang punya restoran yang menetapkan kisaran. Dan kalau saya lihat memang tax untuk restoran itu setiap daerah mungkin ada sedikit berbeda, ya tergantung kebijakan daerahnya. Ya, rata-rata yang ditentukan kan minimal berapa? 10%. Mungkin ada beberapa tempat yang di bawah 10%, mungkin karena PAD-nya dari sektor lain sudah cukup mungkin ya seperti itu. Biasanya di kota-kota pariwisata seperti Solo mungkin kalau saya dengarnya di bawah, atau Balikpapan mungkin dari sektor migasnya udah up. Ini mah cukuplah sakitu jika nanti seperti itu. Tapi tetap ada kan di sana. Ada. Dan ini memang harus peran serta masyarakat buat mengkontrol. Ya, makanya kemarin saya lihat tuh di Instagramnya Bapenda ya. Bapenda Pendapatan Daerah. Ada apa namanya? Kuis, bukan kuis, apa namanya? Ya, berhadiah lah ya. Ya, betul. Ada apa namanya? Ya, siapa yang mengunggah stroke nanti akan ada hadiah. Itu mungkin salah satu cara dari pemerintahan daerah untuk mengkontrol restoran-restoran mana yang sudah menerapkan pajak tersebut, ya. Karena itu hak yang diberikan dan harus disetorkan. Ya, takutnya kan mungkin di sananya kita sudah membayar sebagai konsumen, bisi gitu kan, anu hilap dengan tapi memang kalau kita lihat di beberapa tempat kadang ini kita tuh kadang-kadang kalau makan kan suka lihat jumlahnya keseluruhan, jarang detail gitu, habis ini apa saja. Ada nggak komponen pajaknya? Nah, mungkin buat yang sudah biasa mah bisa sulit, totalnya sekian. Terus misalnya kalau yang belum, mungkin masyarakat lebih berperan aktif menanyakan ini kenapa belum, karena melihat kan kapasitas restorannya, misalnya kapasitasnya udah restorannya sudah mewah, omsetnya kemungkinan sudah bisa terbayang lah per tahunnya sekian. Mungkin kalau misalnya warung-warung yang masih di bawah mah itu dapat dispensasi, seperti itu. Pajak restoran itu kan tidak melulu rumah makan ya. Tapi warung juga disebut. Kalau saya lihat di lamannya klikpajak.com ini kan ada mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan bar. Yang bar mah saya di Tasiknya insya Allah sejenis termasuk jasa boga atau catering. Nah, ini jadi mungkin item-item ini mungkin nanti ke depan yang bisa ikut membantu pembangunan dari kota Tasikmalaya. Berarti kan dari sana juga bisa menjadi salah satu yang digenjot ya. Ya. Tapi bagus tadi tuh pengawasannya melibatkan masyarakat. Betul. Artinya tidak melulu dari atas, top down gitu, tapi juga dari bottom ini malah ditekan. Masyarakat yang menikmati layanan restoran itu bisa mengabarkan gitu ya. Betul. Melalui struk itu kan diunggah, kemudian ada apresiasi dari Bapenda ya. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah bertransaksi di restoran, misalnya punya struk belanja, yang di situ tertera ada pajak restoran sebesar 10%, itu bisa coba di foto
nanti di tag ke Bapenda Kota Tasik di Instagramnya, ya. Nanti ada hadiah menarik ini kerjasama dengan BJB Kota Tasikmalaya. Itu nanti ada 1 unit sepeda listrik dan 20 saldo DigiCash. Pokoknya mah follow eta heula we Bapenda Kota Tasik, ya. Nanti ada penjelasannya di sana. Clear ya, sebetulnya itu cara yang kan yang susah itu kita cari metodenya dulu kan. Metodenya seperti apa? Kadang-kadang kan kita kalau terlalu sering dikasih tahu juga kan orang sok cenah lu kieu-kieu wae atulah cenah kan gitu. Tapi kan ini perlu peran serta semua masyarakat, lapisan masyarakat. Untuk kebaikan kota kita bersama. Gitu kan seperti kuis berhadiah ya. Berhadiah itu. Hadiahnya itu di antaranya tadi ada sepeda listrik. Nanti ada undiannya, nanti kita bisa lihat sama-sama, rencananya akan disiarkan secara live dari Bank Jabar BJB yang di Tasikmalaya. Itu setiap bulan ya? Setiap bulan. Nanti kalau nggak salah di akhir tahun itu nanti ada grand prize-nya kayaknya lebih cocok. Gitu. Clear teman-teman, tampaknya ini menarik perbincangan dari mulai Yogyakarta kemudian Tasikmalaya. Nah, saya banyak hal sebetulnya yang mau nanti kita ngobrolkan dengan Kang Uyung itu. Sambil belajar nih, karena ini di dunia platform digital nih. Enggak Kang, saya juga sama sedang belajar. Saya juga amazing lihat Kang Dudi udah lama ketemu, ini equipment-nya sudah bagian hingga. Jadi ya itu yang penting mah action Kang, action ya. Kadang kalau misalnya kayak saya aja ngejar teknologi mah terus teka udah terus teka pikir. Jadi diri sendirilah minimalnya. Amun cek batur mah mani handphone mani buremkeun ada saya ya eta. Siap. Oke teman-teman, siap. Alhamdulillah nih Kang Uyung. Siap sami-sami. Atur nuhun nih. Kita sekarang tinggal menikmati kopi ya. Nah, seduhan dari Kang Dudi. Ya, okay. Oh iya, nanti katanya ada surprise. Ada menu nanti akan yang kita cicipi sama-sama. Perbasoan pokoknya dari Kang Dudi. Tapi tunggu aja ya. Biar surprise pokoknya. Siap. Oke. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berdua. Santai. Ngalir enak kan? Iya. Begitu, ngalir saja. Jadi fresh.